ketemu lagi bersama aku. Selamat datang di channel aku. Nah, sekarang aku mau bahas film Warm Bodies tahun 2013 atau Tubuh-Tubuh Hangat. Nah, cerita ini tuh based on novel ya. Jadi diangkat dari cerita novel yang ditulis oleh Isaac Marion. Nah, jadi cerita Warm Bodies ini adalah dari perubahan zombie menjadi manusia. Nah, bagaimana perubahannya? Sekarang saya jelaskan ya alurnya. Nah, jadi ada seorang zombie bernama R. Karena dia tuh lupa nih siapa namanya, dia cuma inget nama depan dia tuh R. Nah, si R ini tuh karena dia sudah menjadi zombie, jadi kegiatan dia tuh sebenarnya monoton banget, hanya jalan-jalan pelan. Terus juga kalau dia lapar ya dia makan. Nah, kalau zombie kan makannya daging ya, jadi dari bagian tubuh manusia itu zombie tuh paling sukanya otak kayak gitu ya. Nah, si R ini tuh merasa hidup saya tuh kayaknya monoton banget dan dia tuh sedang mencari jati diri gitu loh. Apakah saya ini akan terus seperti ini seterusnya ataukah saya bisa berubah seperti itu. Nah, suatu ketika dia tuh bertemu nih sahabatnya tuh namanya M. Lagi-lagi dia lupa ya, jadi nama lengkap saya tuh lupa, jadi taunya cuma huruf depannya aja, M doang kayak gitu. Nah, setelah itu akhirnya si M dan R ini dia tuh mau ngobrol nih, kira-kira kita nih ngapain ya gitu, apakah hidup kita nih cuma gini-gini aja. Tapi yang bikin uniknya mereka tuh ngobrolnya itu nggak pakai omongan seperti ini, tapi pakai geraman kayak gitu. Jadi agak lucu juga sih filmnya itu ya. Nah, akhirnya ya udah tuh berbincang-bincang, terus lapar nih mereka. Akhirnya mereka ya udah deh, kita cari makan aja gitu. Jadi memang keadaan kotanya tuh sudah seperti ini ya. Jadi memang semuanya tuh sudah mulai banyak zombinya kayak gitu. Jadi udah hampir rata-rata zombie. Nah, ini tuh dia ceritanya tempat tinggalnya tuh di bandara. Kayak gitu. Jadi satu bandara ini isinya zombie semua gitu ya. Jadi dia tuh mencari manusia yang masih hidup kayak gitu ya. Jadi berburu lah bahasanya. Kalau mereka udah selesai berburu, manusia yang masih hidup, mereka pulang lagi ke bandara. Nah, pada saat mereka melakukan pemburuan, ketemu tuh sama manusia yang masih bisa survive. Jadi di sisi lain dari kota itu tuh ada manusia yang masih bisa survive kayak gitu. Nah, manusia ini tuh kayak dia tuh buat army atau buat tentara. Nah, tentaranya itu terdiri dari beberapa manusia yang masih bisa survive yang dikepalai oleh ayahnya si Jules. Jadi si Jules ini pemeran wanitanya gitu ya, namanya tuh Julie, cuma dipanggilnya Jules. Ini diperankan oleh Teresa Palmer kayak gitu. Nah, di Teresa Palmer ini punya pacar nih namanya Perry yang diperankan oleh Dave Franco, dan sahabatnya bernama Nora yang diperankan oleh Annalei Tipton. Nah, jadi mereka kayak Julie, Nora, Perry itu mereka masih bisa survive ya. Jadi mereka tuh akhirnya melintasi gerbang yang atau tembok yang sangat tebal untuk bisa mengambil persediaan obat-obatan. Jadi karena jadi di satu wilayahnya tuh dibagi dua tuh, yang satu yang manusia masih survive, yang satu yang sudah jadi zombie seperti itu. Nah, karena mungkin persediaan di tempat mereka itu mulai berkurang, akhirnya beberapa dari mereka tuh pergi untuk melintasi wilayah zombie itu untuk ngambil persediaan kayak gitu. Nah, bertemu tuh akhirnya ketika golongannya Julie sedang di tempat kayak rumah sakit gitu buat ambil obat-obatan, ketemu tuh sama golongannya si R, si pada zombie, berantem lah tuh mereka. Nah, intinya si zombie ini tuh menang ya. Dia akhirnya bisa dapat makan kayak gitu. Nah, si R ini ketika pertama kali melihat si Julie, dia tuh kayak mulai terpesona kayak, wah ini kok cantik kayak gitu. Jadi si R ini kayak mulai hampir bisa merasakan hal seperti manusia. Nah, tapi karena rasa laparnya sangat tinggi ya, jadi ya udahlah nanti aja si cantik ini kayak gitu. Nah, akhirnya yang selamat itu hanya Nora dan si Julie. Nah, Nora itu dia udah kembali ke tempatnya. Nah, si R itu malah menculik Julie ya.
Nah, setelah menculik Julie itu, kenapa sih si R menculik Julie? Karena ternyata si R itu dia makan otaknya si Perry, pacarnya si Julie. Nah, kalau misalnya zombie itu sudah makan otak, si zombie itu tuh sudah bisa mengingat apa ya, jadi bisa merasakan kenangan-kenangan atau perasaan-perasaan yang dimiliki oleh si korbannya. Nah, jadi ingatan-ingatannya Perry, perasaannya Perry itu mulai dirasakan oleh si R itu karena si R makan otaknya kan. Nah, akhirnya dia tuh punya perasaan untuk oke, saya mau membawa Julie ini ke kawanan saya. Nah, singkat cerita akhirnya si R tuh bisa membawa Julie tuh dengan cara dilepetin sama apa ya, jadi biar nggak ada bau darah manusia gitu sih, kayak dilepetin oli atau apa. Nah, seiring berjalannya waktu akhirnya mereka tinggal di pesawat ya, karena kan di bandaranya kan udah banyak zombie tuh. Nah, si Julie kan nggak mungkin tinggal di sana gitu, karena nanti ketahuan kalau si Julie tuh masih manusia seperti itu. Nah, awalnya tuh takut tuh si Julie, kayak aduh ini bahaya gak nih, ngapain dia nyulik saya, kayak gitu kan. Tapi si R ini tuh karena dia masih berbentuk zombie ya, jadi ngomongnya aja tuh belum lancar gitu. Nah, dia masih tapi dia tuh berusaha untuk berbicara dengan si Julie, tapi ngomongnya pelan-pelan kayak gitu sih. Nanti kalian simak aja ya filmnya gimana cara ngomongnya si R, yang lumayan lucu sih menurut aku. Nah, udah lama-kelamaan akhirnya akrab tuh mereka. Akrab, dan si Julie ini sebenarnya ada rasa pengen pulang gitu, karena dia nggak betah kan, karena kan itu daerahnya bukan kawanannya dia. Akhirnya mencoba untuk pulang tuh si Julie. Nah, setelah pulang dia tuh berusaha menipu si R kayak gitu ya, karena kalau misal jadi si R nih kayak kayak menahan-nahan gitu loh, dia tuh menahan Julie untuk tidak pulang ke tempatnya, karena si R tuh sudah mulai merasakan, saya mulai sayang nih sama manusia ini gitu, dia sudah mulai agak-agak merasakan seperti manusia. Nah, kalau zombie itu kan intinya tidak berdarah, terus juga tidak merasakan sakit, tidak tidur, dan jantungnya pun tidak berdetak. Nah, dari keempat ya, jadi keempat hal ini tuh si jantungnya R tuh sudah mulai berdetak karena dia sudah mulai merasakan hal-hal seperti manusia gitu kepada si Julie. Nah, kalau misalnya keempat hal ini tuh mulai muncul ke dalam dirinya si zombie itu akan menjadi manusia seperti itu. Jadi yang pertama tuh masih berdetak tuh, sudah mulai berdetak. Nah, jadi ada satu makhluk seperti zombie, tapi bukan zombie ya, namanya itu Bonnie atau Bon. Jadi kayak tulang gitu lah. Nah, si Bonnie ini itu adalah pemimpin para zombie. Jadi si Bonnie ini juga lah yang menyebarkan virus zombie. Jadi dia nanti makan manusia, akhirnya manusianya menjadi zombie seperti itu. Nah, si Bonnie ini akhirnya tahu kalau di kawanannya mereka itu ternyata ada manusia yang masih hidup. Dicarilah tuh sama si Bonnie. Akhirnya ketahuan kan, jadi si Bonnie itu bisa dibilang pintar gitu ya, lebih pintar dibanding si zombinya gitu. Nah, pada saat si Julie dan R itu pengen kabur dari situ, karena dia kan si R tuh pengen ingin mengantar si Julie pulang ke rumahnya kayak gitu. Nah, tapi karena keburu ada si Bonnie, akhirnya mereka tadinya mungkin bisa santai, akhirnya kabur tuh kayak lari-lari gitu. Jadi mereka segera pergi dari situ. Nah, ditolong oleh sahabatnya supaya R dan Julie itu bisa kabur dari bandaranya ya. Nah, bisa kabur, akhirnya mereka intinya udah bisa kembali seperti semula. Jadi si Julie pun sudah pulang, terus si R juga sudah pulang ke kawanannya gitu. Nah, pada saat pulang ke rumahnya, si R tuh merasakan bahwa dia tuh sepertinya akan berubah menjadi manusia. Karena dia sudah mulai bisa bermimpi tentang Julie, dia juga sudah mulai berdetak kan jantungnya kayak gitu. Nah, dia tuh memberitahu kepada sahabatnya si M kalau saya ini bisa berubah menjadi manusia asalkan saya terus bersama si Julie itu. Nah, akhirnya dibantu tuh sama si M sahabatnya dan rekan zombie lainnya untuk membantu R bertemu dengan Julie dan memasuki tempat survival manusia itu. Singkat cerita, berhasil lah tuh mereka bertemu, terus si R pun menjelaskan kepada si Julie kalau dia bisa berubah menjadi manusia kayak gitu.
Nah akhirnya percaya kan si Julie, dia percaya kalau misalnya si R itu bisa berubah menjadi manusia. Setelah itu akhirnya si R dan Julie itu ingin pergi ke tempat para zombie itu. Jadi ingin membuktikan apakah omongannya si R ini benar. Jadi ingin menyelamatkan semua zombie-zombie yang terkurung di bandara itu. Karena sebenarnya yang mengintervensikan si Bonnie gitu lah. Jadi si zombie ini bisa berubah menjadi manusia ketika dia bergaul bersama manusia dan merasakan hal-hal seperti manusia. Tapi karena ada intervensi Bonnie, jadinya kan si zombie itu nggak bisa bergaul dengan manusia kayak gitu. Nah, jadi singkat cerita, ternyata si para Bonnie itu juga udah siap untuk menyerang para survivor manusia itu. Karena si Bonnie merasa manusia ini nih sudah mengganggu kawanannya gitu. Jadi dia ingin memusnahkan manusia, intinya seperti itu. Terjadi tuh hampir aja terjadi perang gitu kan. Tapi untungnya perangnya tidak terjadi kayak gitu. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya kenapa bisa tidak terjadi perang antara manusia dan si zombie ini kayak gitu ya. Nah, karena si R selalu bersama dengan si Julie, akhirnya lama-kelamaan tuh si R mulai merasakan bahwa dia perlahan-lahan sudah bisa menjadi manusia. Dia menyelamatkan Julie kan, karena kan tadi Julie itu kabur bersama R menuju ke tempatnya R, para zombie itu. Jadi kayak ingin memberi pengaruh atau ingin berbicara kepada para zombie kalau mereka itu bisa menjadi manusia seperti itu. Tapi gara-gara para Bonnie jadinya tuh digagalkan rencananya si Jules dan R ini gitu. Nah si Bonnie tuh balik mengejar mereka berdua kayak gitu kan. Singkat cerita akhirnya mereka berdua bisa kabur dari Bonnie gitu kan. Nah mereka tuh meluncur ngelompat ke air gitu loh. Jadi si Jules sama si R tuh ngelompat ke air demi bisa menghindari para Bonnie kayak gitu ya. Nah pas masuk ke air ketahuan tuh sama ayahnya gitu kan. Jadi pas udah masuk kolam terus kan pas udah pada sadar gitu kan, si R ditembak nih sama si ayahnya gitu. Karena ayahnya masih berpikir si R ini masih zombie gitu loh, dan dia berbahaya buat putrinya gitu. Tapi ternyata pada saat ditembak si R ini berdarah seperti itu. Nah akhirnya dia sudah mulai bisa berdarah tuh si R gitu kan. Dan hal ini tuh membuktikan bahwa sebenarnya zombie itu bisa menjadi manusia kalau misalnya memang mereka bergaul bersama manusia seperti itu. Jadi ayahnya pun percaya dan kawanan orang-orang tentara survival pun percaya kalau ternyata para zombie ini bisa berubah menjadi manusia kayak gitu ya. Nah akhirnya karena para Bonnie pun sudah hancur ya, jadi manusia dan zombie yang mungkin masih belum jadi 100% menjadi manusia itu bisa bergaul dengan bareng jadi manusia. Jadi mereka hidup berdampingan seperti itu. Jadi membuktikan bahwa ternyata zombie pun tidak selamanya menjadi zombie. Itulah kenapa judulnya tuh Warm Bodies gitu. Jadi dia tuh sebenarnya masih hangat, badannya itu masih bisa menjadi manusia gitu. Jadi bukan seperti zombie yang kita kenal sebelum-sebelumnya. Jadi film ini tuh menurut aku bagus banget sih. Jadi apa ya, lebih mencari kejati diri, terus kerjasama juga, kepercayaan juga kayak gitu. Terus ikuti kata hati, itu sih yang paling penting ya. Jadi karena si R ini selalu mengikuti kata hatinya gitu. Saya percaya nih, saya bisa jadi ini, saya percaya ini, saya percaya ini. Dan dia tuh mengikuti kata hatinya seperti itu. Nanti kalian bisa nonton sendiri ya film Warm Bodies ini bagus banget sih, dan agak-agak lucunya juga sih gitu sama si R-nya ya. Zombie yang kayak berusaha menjadi manusia kayak gitu. Oke, terima kasih ya sudah nonton video aku. Nanti aku jelasin lagi film-film yang udah aku tonton. Terima kasih, dadah.